Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, malam ini bacaan kita dari Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai dengan 19. Dalam perenungan minggu malam ini, temanya adalah berhati merpati, berotak ular. Berhati merpati, berotak ular. Kita fokus di ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Amin. Ya, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi berotak ular, berhati merpati. Ya. Apa poin yang kita mau pelajari dari ayat 16 ini? Yang pertama, saya ingin menegaskan kepada saudara-saudara semua bahwa Yesus tidak pernah mengutus serigala untuk melakukan tugas-tugas Yesus. Yesus tidak pernah mengutus serigala untuk melakukan tugas-tugas pelayanan. Kenapa Yesus tidak mengutus serigala? Karena memang serigala itu tidak pernah menawarkan kedamaian dan kebaikan. Jadi Yesus tidak mengutus serigala untuk tugas pelayanan, karena memang serigala tidak pernah menawarkan kedamaian dan kebaikan. Dan karena itu Yesus hanya mengutus domba. Karena itu sebelum saudara masuk ke tengah-tengah serigala, pastikan bahwa saudara adalah domba. Ya. Pertanyaan ini penting karena ada yang domba tapi berbulu serigala. Ada yang serigala tapi berbulu domba. Jadi pastikan betul bahwa saudara mau diutus oleh Tuhan, itu berarti saudara harus menjadi domba. Sungguh-sungguh. Dan apakah kita siap menjadi domba yang siap diutus? Jadi kalau saudara masih serigala, maka saudara harus merubah diri menjadi domba. Merubah diri sungguh-sungguh. Seringkali kita berkata, tunggu sebentar, saya suka menjadi serigala. Saya suka gigi yang tajam, sebab tanpa gigi yang tajam, tidak akan ada orang yang melindungi saya. Tanpa gigi yang tajam, tidak akan ada orang yang membela saya. Jadi ketika saudara mau diutus oleh Yesus untuk pelayanan, pastikan bahwa saudara adalah domba dan domba yang sungguh-sungguh. Ada yang bilang kalau saya jadi domba, serigala akan menghabisi saya. Tunggu dulu, nanti ada lagi dia pun jawaban. Jadi masih banyak orang Kristen yang tidak mau diubahkan karena alasan yang saya sebutkan itu. Dia mau ke serigala, kalau jadi domba tidak ada gigi yang tajam, tidak cakarnya juga tidak tajam, pasti mati. Masih ada banyak orang yang hanya berubah di kulit luarnya saja. Banyak orang yang di dalam gereja yang kelihatannya seperti domba, tapi sering meninggalkan nilai-nilai agama dan menjadi serigala, di tengah-tengah lingkungan sosial.
Dia meninggalkan jati diri sebagai domba hanya karena takut memasuki dunia yang buas. Ya. Jadi poin pertama adalah ketika saudara mau diutus ke tengah-tengah serigala, pastikan bahwa saudara adalah domba. Ya. Domba. Serigala itu adalah binatang yang garang. Ya, rakus, berani, sering membunuh. Serigala itu adalah hewan buas. Ya, memiliki taring dan cakar yang tajam, serta memiliki penciuman yang tajam juga. Sebaliknya, domba adalah hewan yang lemah, gampang tersesat, memiliki bulu yang tebal dan berat sehingga sulit untuk melompat dan berlari cepat. Domba adalah mangsa empuk bagi serigala yang buas. Sekalipun dia mangsa empuk dari serigala yang buas, tapi Yesus bilang, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Bukan mengutus kamu ke pinggir ya serigala, tapi ke tengah-tengah serigala. Bukan sekedar sekitar tempat tinggal serigala, melainkan kita diutus langsung ke tengah-tengah ya serigala yang buas. Karena itu poin yang kedua adalah kekristenan itu bukan tempat pelarian. Jika kita berpikir bahwa menjadi orang Kristen itu adalah semacam pelarian dari masalah-masalah yang kita hadapi di dunia, maka kita datang ke tempat yang salah. Ya. Tempat bagi orang Kristen bukan ketika dia duduk di gereja, terisolasi dari dunia luar, bukan dia datang duduk dan hidup di dalam kelompok persekutuannya. Tidak. Kita berfungsi sebagai orang Kristen ketika kita berada di tengah-tengah serigala. Kita berfungsi sebagai orang Kristen ketika kita benar-benar berada di tengah-tengah musuh. Bukan di tengah-tengah para kawan. Kawan kerja, kawan kantor, dan sebagainya. Ini berarti tidak mudah menjadi orang Kristen, tidak mudah menjadi pengikut Kristus. Ya. Kita akan menjadi ya domba-domba yang ya siap diterkam kapan saja. Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah situasi yang berbahaya dan penuh dengan ancaman, para murid diminta menjadi seperti domba. Tapi bukan domba bodoh. Ya. Bukan domba bodoh sehingga mudah dipermainkan. Tuhan ingin dombanya punya otak yang cerdik seperti ular, tapi hatinya seperti merpati. Domba yang berotak ular dan berhati merpati. Tuhan mengutus domba ke tengah-tengah serigala, tapi domba yang berhati merpati, berotak ular. Bukan otak rote, bukan otak sabu, bukan otak timur. Ya. Ketika ada di tengah-tengah serigala, Yesus mengutus kita sebagai domba yang berotak ular, berhati merpati. Ini solusi yang Yesus tawarkan. Saya kadang berpikir kenapa Yesus memberikan ya jalan keluar yang tidak begitu seimbang. Ya. Bukankah yang kita hadapi itu adalah kawanan serigala ganas yang tidak kenal ampun dan tidak pernah berbelas kasihan?
Kita diminta berotak ular, berhati merpati. Ya. Kenapa harus berotak ular? Ya. Dan kenapa harus berhati merpati? Bukankah yang lebih rasional adalah menyamar seperti serigala berbulu domba supaya aman? Atau menjadi serigala sekalian, ya, karena lawan kita juga serigala. Tidak, Yesus tidak bilang begitu. Pertanyaannya, yang berotak ular ini model apa? Ya. Apa istimewanya ular? Dan apa istimewanya merpati? Sehingga dipakai sebagai solusi ketika kita akan ada di tengah-tengah serigala. Ya. Ular itu punya kemampuan mendeteksi mangsa dengan baik. Ular. Ular itu tingkat kewaspadaannya tinggi. Ya. Dia tidak pernah tunjukkan badannya, kecuali ular mengge. Ya. Ya. Dia punya tingkat kewaspadaan tinggi, tahu persis titik bahaya, tapi juga tahu persis titik peluang. Kapan dia maju, kapan dia diam. Ada lagi satu keistimewaan ular. Ular adalah binatang yang tidak mudah untuk dijebak. Jadi cerdik seperti ular artinya tidak mudah terbujuk. Ya. Tidak mudah untuk terjebak. Dan punya kemampuan mendeteksi. Dan kemampuan ini tidak ada pada serigala. Jadi pesannya, jika kita berada di dunia serigala, kita harus menjadi domba yang cerdik supaya tidak mati konyol. Banyak orang mengatakan, saya mau ikut Yesus, saya mau diutus seperti domba. Tapi dia pun otaknya otak domba, mati. Ketika kita berada dalam dunia serigala, maka kita harus punya kewaspadaan tinggi. Kita harus mampu membaca tantangan dan peluang, barulah mengambil sikap. Jangan nekat. Sebab saudara akan menjadi korban dari para serigala di sekitar saudara. Kita tidak boleh mudah terbujuk dan tidak boleh mudah terjebak. Itu berotak ular. Lalu tentang merpati. Ya. Merpati adalah satu keluarga burung. Ya. Tapi ia beda dari semua burung yang ada. Ya. Merpati itu tidak punya empedu. Itu berarti dia tidak menyimpan racun. Kan yang empedu itu tempat racun semua. Yang jelek-jelek masuk situ semua. Itu berarti mereka yang berotak ular harus diseimbangkan dengan kemurnian hati. Kebersihan hati. Hanya manusia bertipe burung merpatilah yang tidak pernah ingkar janji. Selalu setia kepada pasangannya. Merpati tak ingkar janji. Tak pernah ingkar janji. Itu. Jadi sudah mengerti ya, otak ular dan berhati merpati. Dia akan berhadapan di serigala. Dia tidak mau dijebak, tidak mudah terjebak, kewaspadaannya tinggi. Tapi di tengah-tengah serigala dia setia dengan tugas dan panggilan. Tidak mundur satu langkah pun.
Menjadi pengikut Yesus tidak ubahnya seperti domba yang berada di tengah-tengah serigala. Ahok adalah contoh yang tepat domba di tengah-tengah serigala. Ahok. Ia didemo berulang kali. Ia dituduh macam-macam. Segala cara dipersiapkan untuk menggagalkan langkah konstitusional Ahok. Mulai dari undang-undang pilkada hingga pengadilan. Ahok diperhadapkan pada kondisi Ahok diperhadapkan pada sadisnya politik dan menghadapi berbagai ancaman nyawa. Lawan-lawan politiknya selalu menunggu kesalahan, keseleo lidah. Jebakan politik sedang dibangun di mana-mana. Serangan serigala itu bahkan semakin kuat terhadap Ahok. Datang bertubi-tubi dan dilakukan dengan semangat koalisi. Serigala menyerang lawan, itu biasa berkoalisi. Mereka menyerang Ahok dengan semangat koalisi, keroyokan, berame-rame, bergerombol, berjamaah, dengan menajamkan taring kebencian sara terhadap Ahok. Inilah metode serigala. Untuk memuaskan kerakusannya, serigala akan berkoalisi. Serigala akan bergerombol mencabik-cabik tubuh dan memakan dagingnya. Di tengah-tengah serigala inilah Ahok bagaikan domba. Ahok tidak takut, tidak mundur, malah semakin menantang serigala ketika ia berkata seperti Paulus dalam acara Mata Najwa. Dia bilang begini, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ahok telah menegaskan seruan Tuhan Yesus bahwa ia diutus bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dia menjadi domba yang cerdik, tapi juga tulus. Domba yang berotak ular tapi berhati merpati, itulah yang akan mengalahkan serigala-serigala di sekitarnya. Ahok kalah di pilkada, tapi masa depannya tidak pernah tenggelam. Untuk memenangkan pertarungan melawan serigala di dunia ini, kita harus bertarung dengan penuh semangat kebaikan, tapi kecerdikan dan kepintaran menjadi senjata utama untuk mengalahkan musuh kejahatan itu. Belum lagi kita berhadapan dengan kondisi politik dianggap sebagai minority di bangsa ini. Tidak apa-apa. Jangan rendah diri. Kita tetap berjuang. Tapi berjuang dengan otak ular. Tapi juga berhati merpati. Dua ini harus berjalan seiring. Jangan otak ular tapi hilang hati merpati. Jangan juga hati merpati hilang, otak ularnya yang nampak. Atau otak ularnya nampak, hati merpatinya hilang. Tidak boleh. Dua-dua harus seimbang. Sebab hanya orang yang berotak ular dan berhati merpati, itulah yang bisa mengalahkan serigala dunia. Entah FPI, Front Pembela Islam, yang selalu mengatasnamakan agama, tapi jebakan-jebakan dan jebakan-jebakan politik di mana-mana. Tidak apa-apa. Itu serigala lah kita anggap begitu. Itu sudah dibubarkan. Sudah dibubarkan, tapi mereka pernah menjadi serigala. Dan terbukti. Ahok menang, FPI kalah. Bubar. Tidak, kita omong di lingkungan kantor kita. Kita juga akan, di lingkungan kantor kita itu ada yang serigala.
yang siap untuk mangsa kita, siap untuk menerkam kita, siap untuk mencengkeram kita. Berhadapan dengan itu pesan saya, berotak ular tapi berhati merpati. Dan saudara pasti menang. Ya. Berhati merpati artinya kita tulus mengasihi dia. Tetapi berotak ular berarti kita juga tidak boleh terjebak. Kita harus menjaga kewaspadaan yang tinggi. Membaca mana titik bahaya, tapi juga mana titik kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan. Hanya dua itu sah, berotak ular, berhati merpati yang mampu mengalahkan serigala-serigala dunia. Mau serigala bergerombolan pun kalah. Ya, kalah. Pertanyaannya mau tidak? Ya, orang timur ini hatinya merpati, otak ularnya hilang. Dia buka kios di rumah. Ya, 1 minggu bangkrut. Ya, setiap kali orang belanja, bontahan, dia bilang tidak apa, ambil sah. 1 minggu kios tutup. Merpatinya jalan, tapi otak ularnya tidak jalan. Makanya kiosnya bangkrut. Kalau mau bisnis saudara berkembang. Karena di dalam dunia bisnis itu juga serigalanya banyak. Kalau mau supaya dunia bisnismu berkembang, berhati merpati, tapi juga berotak ular. Ya. Terserah bagaimana menerjemahkan itu, aturlah di lapangan. Ya. Dalam dunia politik, yang ada itu otak ular, hati merpati hilang. Makanya rakyat sengsara sampai dengan detik ini. Stunting tidak pernah selesai karena manusianya otak ular semua. Orang yang berhati merpati adalah orang yang mau memberi diri, mengasihi orang lain, ya, menggunakan otaknya. Oh, anggaran hanya 1 juta, tidak mungkin. Secara logika tidak mungkin kita menolong orang miskin. Tapi kalau orangnya berotak ular, dia akan mencari jalan bagaimana dalam kecerdikan dia. 1 juta itu dibagi-bagi dan ada yang ya orang miskin bisa dapat juga. Tapi otak ularnya begini. 1 juta dia bilang tidak cukup, tapi untuk dia cukup. Dia ambil semua, kobo buang. Ya. Makanya banyak orang di perut besar itu bukan karena ya alamiah. Bukan karena alamiah. Tapi ada racun-racun, ada makanan-makanan yang harusnya untuk rakyat dia makan juga. Nah, itu otak ular. Dalam dunia politik, kita berpolitik ya secara berhati merpati dan berotak ular. Itu baru politisi jempolan. Anak-anak muda pacaran, dia hati merpati, otak ularnya son jalan. Ya, terakhir ya, cewek makan buang selalu. Cewek bilang, kakak beta, saya ini butuh, ini mau beli sepatu. Oke, saya siap. Keluarlah, itu merpati. Ya, giliran mau nikah dia tidak mau, tidak jadi. Ya. Laki-laki yang berhati merpati, tapi juga otak ular. Ya. Jadi pacaran itu bukan pacaran merpati, pacaran juga pacaran secara ular. Dua-dua jalan, gitu. Ya, tapi harus seimbang ya, pacarannya otaknya ular tapi hatinya merpati. Ya, itu. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.